Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di video kali ini, untuk mata kuliah kecerdasan buatan, di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 3, yaitu prediksi dengan random forest. Yang pertama di sini ada ada 6 soal, dan di sini saya sudah jawab semua soalnya untuk 6 nomornya. Kita mulai dari nomor yang pertama, yaitu jelaskan apa itu random forest. Random forest sendiri itu adalah suatu metode dalam decision tree yang dimana decision tree ini memiliki sebuah diagram alir yang bentuknya menyerupai pohon yang memiliki sebuah root node yang digunakan untuk mengambil sebuah data. Random forest ini digunakan pada sebuah klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk ilustrasi dari random forest sendiri itu adalah seperti gambar ini. Kemudian selanjutnya, jelaskan cara membaca dataset. Yang pertama adalah download dataset, kemudian setelah di-download, buka file menggunakan Spider untuk melihat isi data dari tersebut. Dan yang kedua, data ini memiliki extension file extension .txt yang mana di dalam file ini terdapat kelas dan field. Kemudian, apa itu cross-validation? Cross-validation adalah metode statistik untuk mengevaluasi kinerja suatu algoritma yang mana suatu data dipisahkan menjadi dua, yaitu data proses dan data validasi dan evaluasi. Kemudian, untuk soal nomor 4, jelaskan apa itu arti skor 44 pada random forest, 27 pada decision tree, dan 29 dari SPM. Skor 44 adalah hasil dari pengelolaan dataset. Misalnya, sebuah metode random forest membaca sebuah objek jenis burung, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan tingkat kebenarannya. Kemudian, skor 27 pada decision tree adalah data yang diolah menggunakan decision tree dibagi menjadi beberapa tree, dan selanjutnya data tersebut disimpulkan untuk mendapatkan hasil yang benar dan akurat. Kemudian selanjutnya, skor 29 dari SPM adalah ketika dalam memecahkan masalah menggunakan SPM, maka tingkat kebenarannya memperoleh hasil atau nilai 29. Dan hal ini data yang dimiliki masih bersifat netral yang menyebabkan tingkat kebenarannya masih kurang jelas. Kemudian yang nomor 5, jelaskan bagaimana cara membaca confusion matrix. Confusion matrix sendiri adalah untuk memberikan informasi sebuah perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sebuah sistem atau model dengan hasil klasifikasi yang nyata. Kemudian, cara membuat dan membaca confusion matrix adalah tentukan pokok permasalahan dan atributnya, misal gaji dan listrik. Kemudian buat pohon keputusan, kemudian buat data testingnya, kemudian mencari nilai A, B, C, dan D, kemudian lakukan pencarian nilai recall, query, dan error rate. Nah, untuk ilustrasi dari confusion matrix sendiri itu adalah seperti ini. Kemudian yang ke-6, apa itu voting pada random forest? Voting adalah suara untuk setiap target yang diprediksi pada saat melakukan random forest. Voting ini juga bisa dikatakan sebagai jejak pendapat.
Nah, itulah tadi teori dari prediksi dengan random forest. Selanjutnya, praktek program. Nah, selanjutnya soal yang pertama itu adalah buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas. Nah, di sini langsung saja. Yang pertama itu import Pandas as ISA, yaitu melakukan import pada library Pandas sebagai ISA. Kemudian buah sama dengan nama buah, anggur, apel, jeruk, dan manggis. Artinya kita membuat sebuah variabel dengan nama buah dan mengisi data frame dengan nama-nama buah. Kemudian X sama dengan isa.dataframe dalam kurung buah. Artinya variabel X ini kita membuat data frame dari library Pandas dan akan memanggil variabel buah. Kemudian print dalam kurung Iza menjual buah plus X. Artinya print hasil dari X, artinya nanti akan menampilkan hasil dari X ini. Nah, untuk selanjutnya kita running dulu. Kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah buat aplikasi sederhana menggunakan NumPy. Nah, di sini adalah import NumPy as ISA. Artinya melakukan import NumPy sebagai ISA. Kemudian matris underscore dot ISA sama dengan underscore isa.is10. Artinya membuat matris dengan NumPy dengan menggunakan fungsi A. Kemudian matris underscore X artinya mendeklarasikan matris underscore X yang telah dibuat. Kemudian print dalam kurung matris underscore X artinya menampilkan hasil matris yang telah dibuat tadi. Nah, kita langsung running aja. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kemudian yang ketiga, buat aplikasi sederhana menggunakan matplotlib. Nah, di sini adalah yang nomor 3 adalah import matplotlib.pplot as ISA. Artinya kita melakukan import matplotlib sebagai ISA. ISA.plot dalam kurung 1174062 artinya memberikan nilai plot atau grafik pada ISA. Kemudian isa.xLabel Nurul Iza Hamka memberikan label pada X. Kemudian isa.ilabel 1174062 artinya memberikan label pada Y. Kemudian isa underscore show artinya print hasil plot berbentuk grafik. Nah, nanti kita akan ketika di running hasilnya berbentuk grafik. Nah, kita langsung aja running. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini adalah grafiknya. Mulai yang ini, yang plotnya ini itu 1, kemudian 2, 11, 7, 4, 6, 2 ini. Kemudian labelnya yaitu ini Nurul Iza Hamka. Kemudian di sini ada label untuk Y-nya.